sini ya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat kembali membahas akidah. Ini adalah usuluddin untuk kelas 10. Ya. Baru berapa orang yang hadir? Baru 2 orang ya. Bapak, kita lanjutkan saja. Kita sudah sampai kepada pembahasan hari akhir kalau nggak salah ya. Telah sampai kepada pembahasan hari akhir. Kita masuk kepada pembahasan hari akhir. Ruknul khamis, rukun kelima, al-imanu bil yaumil akhir, iman kepada hari kiamat. Al-murad bil yaumil akhir, al-yaumil akhir huwa yaumul qiyamah alladzi yub'atsun nasu fihi lil hisabi wal jazaa, ya. Hari akhir itu apa? Hari akhir adalah hari kiamat, ya, hari kiamat yang mana manusia-manusia semuanya dibangkitkan, sudah mati semua dibangkitkan untuk dihisab, ya, untuk dihitung amal-amal dan dibalas amal-amal mereka, apa yang mereka lakukan di dunia. Sumia bidzalika li'annahu la yauma ba'dahu. Kenapa disebut yaumul akhir? Karena tidak ada hari lagi setelahnya. Jadi dia yang paling akhir harinya. Haitsu yastaqirru ahlul jannah fi manazilihim wa ahlun nar fi manazilihim. Yang mana untuk tinggal pada saat itu ahlu surga di dalam surga dan ahlu neraka di dalam neraka, ya, dipisahkan. Ahlu surga ke surga, ahlu neraka ke neraka. Itu dia takrifnya tentang hari akhir. Sekarang kita lanjut kepada makna al-iman bil yaumil akhir. Apa arti dari beriman kepada hari akhir? Al-iman bil yaumil akhir, apa maksudnya? Huwa at-tasdiqul jazim bi kulli ma akhbarallahu ta'ala fi kitabihi wa akhbara bihi rasuluhu sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi mimma yakunu ba'dal maut min fitnatil qabr wa adzabihi wa na'imihi wal ba'si wal hasyri wal haudi was sahfi wal hisabi wal mizani was sirati was syafaati wal jannati wan nar. Iman kepada hari kiamat adalah at-tasdiq al-jazim. At-tasdiqul jazim, pembenaran yang pasti, bikulli ma akhbara bihillah ta'ala fi kitabihi, dengan apa yang dikhabarkan Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikhabarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi, dalam sunnahnya, mimma yakunu ba'dal maut, setelah apa yang terjadi setelah maut. Jadi apa yang dikabarkan Allah dan Rasulnya terhadap apa yang terjadi setelah kematian yang kita nggak tahu, maka itu kita harus mengimaninya, harus percaya. Apa yang termasuk ba'dal maut itu
yaitu fitnah kubur maksudnya pertanyaan kubur, ya, azab kubur, nikmat kubur, kemudian setelah itu dibangkitkan, ya, kemudian hasyru ini penyebaran amal-amal, ya, kemudian ada hasyru ini maksudnya padang mahsyar, ya, mana mereka dikumpulkan di suatu padang yang luas. Kemudian haud ini ada telaga, kemudian suhuf, ya, sahfu, kemudian dibagikan lembaran-lembaran. Setelah itu mereka melihat, kemudian dihisab, dihitung lembaran-lembaran atau amal baik mereka, kemudian di mizan ditimbang amal-amal mereka, kemudian yang berat masuk yang berat melewati sirat maka dia akan jatuh. Kalau misalnya ahlu surga dia ringan melewati sirat maka dia akan bisa melewati sirat, ya, jembatan yang terbentang di atas neraka itu sirat. Kemudian syafaah, ya, syafaah ini adalah pertolongan dari Nabi Muhammad SAW, syafaat yang diizinkan oleh Allah. Kemudian al-jannah wan nar, surga dan neraka, dan apa yang Allah siapkan untuk penghuni surga dan neraka, dan apa yang ada di antara surga dan neraka, dan semua alamat hari kiamat atau tanda-tanda hari kiamat, baik itu yang kecil ataupun yang besar, semua adalah termasuk dari beriman kepada hari kiamat. Kita harus beriman kalau sudah dikabarkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian kita lanjut, Allah SWT berfirman, wabil akhirati hum yuqinun, yang mana mereka beryakin atau, ya, beriman atau yakin terhadap hari akhir. Maka di sini Allah SWT berfirman juga, Allahu la ilaha illahu la yajma'annakum ila yaumil qiyamati la raiba fihi wa man asdaqu minallahi hadisa. Tidak ada Tuhan selain Allah, Allah akan mengumpulkan kalian pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Wa man asdaqu minallah, dan apakah ada yang lebih jujur daripada Allah SWT dalam perkataannya, gitu. Jadi ini menunjukkan bahwasanya hari kiamat itu pasti adanya. Kemudian menolak terhadap orang-orang yang mengingkari kebangkitan. Jadi ada orang mengingkari kebangkitan, ada orang yang mengingkari hari akhir. Jadi dia mengatakan kalau yang sudah mati itu sudah tenang, enggak ada bangkit-bangkit lagi, atau kalau yang sudah mati itu dia reinkarnasi, seperti keyakinan orang-orang Jepang, ya, orang-orang Cina dan seterusnya. Angkara kuffarul ba'si Angkara al-kuffaru al-ba'sa ba'da mauti wa ma yahsulu aqabahu min umurin zaimina anna dzalika ghairu mumkin wa mustab'idin al-audati ila al-hayati ba'da tahwilihim ila idhami wat turab, kama fi qouli ta'ala hikayatan anhum a idza mitna wa kunna turaba dzalika raj'un ba'id. Wa qala ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Ya, di sini orang-orang yang mengingkari hari akhir, bahwasanya mereka mengingkari hari akhir dan apa yang setelah hari akhir mereka mengingkari semua. Mereka beranggapan bahwasanya tidak akan ada orang yang bisa kembali setelah kematian. Bahkan Allah sendiri, ya, itu anggapan mereka. Kita membantahnya bahwasanya Allah aja bisa menciptakan manusia yang tadinya tidak ada. Ini udah ada, mati, ya pasti lebih bisa bagi Allah SWT untuk membangkitkan orang yang tadinya sudah ada. Ya, seperti Allah menjadikan orang yang tadinya tidak ada menjadi ada. Walaupun dia sudah bercampur di tanah, maka itu Allah pasti bisa, ya, karena tadinya manusia tidak ada juga, hanya dari misalnya dari air mani gitu, kemudian manusia jadi ada, ya begitu juga bisa saja misalnya sudah meninggal jadi tanah, bisa saja Allah bangkitkan, dan itu pasti, ya. Jadi Allah Maha mampu.
Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan mereka ya para pengingkar hari kiamat, aiza mutna mitna. Nah, ini mereka mengatakan, apakah ketika kami mati dan kami menjadi tanah, apakah kami dzalika raj'un ba'id? Ya, dzalika raj'un ba'id, kami tidak mungkin bisa kembali lagi, ya. Kemudian mereka mengatakan bahwasanya tidaklah kami terhancurkan kecuali tidaklah ini kecuali kehidupan dunia yang kami akan mati dan hidup, dan tidak ada yang dapat mematikan kami kecuali hanya waktu. Ya, mereka tidak beriman untuk bahwa mereka akan dibangkitkan lagi. Wala syak anna hujjatuhum dahidhah, ya, syubhatuhum batilah bisyar'i wal hissi wal aqal. Ya, maka syubhat mereka ini batil, ya. Hujah mereka ini palsu, ya. Batilnya baik itu dari sisi syar'i atau dari sisi kenyataan atau dari sisi akal. Kebatilan mereka dari sisi syar'i adalah firman Allah Subhanahu wa taala, za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi latub'atsunna tsumma latunabba'unna bima amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir. Ya. Nah, bahwasanya Allah langsung membantah, ya. Orang-orang kufar itu mengira mereka tidak akan dibangkitkan lagi. Qul bala, maka katakanlah wahai Muhammad, bahkan kalian akan dibangkitkan lagi. Ya. Tsumma latunabba'unna bima amiltum, kemudian kalian akan diingatkan dengan apa yang pernah kalian lakukan pada saat di dunia. Wa dzalika 'ala Allah yasir, dan itu sangat gampang bagi Allah Subhanahu wa taala. Waqad ittafaqa jami'ul kutub was-samawiyah fi isbatil ba'si. Ya, bahwasanya kutub, ya, kutub samawiyah itu kutub yang diturunkan oleh Allah, baik itu Al-Qur'an, ya, Injil, Taurat, Zabur, ya, Suhufi Ibrahim wa Musa, semua sudah menyatakan bahwasanya di dalamnya bahwasanya akan adanya hari kiamat, tidak bisa dibantah lagi, ya. Itu dia. Kemudian ada kebatilan mereka. Adapun kebatilan mereka dari sisi kenyataan bahwasanya faqad arallahu ba'da ibadihi ahya'ul mauta fi hadhihi dunya wa min dzalika imatatul qaumi Musa summa ahyahum wa dzalika min walladzi marra ala qaryatin fastab'ad ahya'aha wa amatahu Allahu mi'ata amin thumma ba'atsah wa dzalik. Dan kenyataannya Allah telah menghidupkan beberapa orang mati, ya, pada kisah-kisah yang ada di dalam Al-Qur'an, ya, sebagaimana Allah dzalika, ketika Allah mematikan sebagian kaum Musa kemudian menghidupkannya lagi, kemudian ketika ada orang yang jalan di depan satu kaum kemudian ia meninggal, ya, kemudian ia hidup, kemudian dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala 100 tahun, kemudian dibangkitkan lagi, itu ada di dalam Al-Qur'an dan itu adalah kenyataan, ya. Kemudian wama dilalatul aqal min imkanil fima wajhain, ya. Mungkinnya dibangkitkan lagi orang-orang yang sudah mati itu ada dari dalil akal, sebagaimana itu ada dua dalil. Yang pertama dari sisi akal, yang bahwasanya pertama annal qadir ala ijadil khalqi min adamil adal qadir ala ijadil khalqi min al adam qadir ala i'adatihi maratan ukhra, bahwasanya orang yang mampu mengadakan sesuatu yang tadinya tidak ada itu sangat mampu untuk mengulang sesuatu yang tadinya telah ada, dan itu pasti, ya. Karena menjadikan ada yang tidak ada itu, menjadikan ulang itu lebih mungkin daripada orang yang daripada menjadikan sesuatu yang tidak ada, yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya. Maksudnya jika Allah saja bisa menjadikan manusia yang tadinya tidak ada menjadi ada, ya, pastilah Allah lebih mungkin untuk bisa mengembalikan tadinya orang yang ada kemudian mati menjadi ada lagi, itu maksudnya. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, anal ardu takunu maitatun hamilatun laisa biha sajaratun khadra'u fayanzilu 'alaiha al-matar
fatahtazu al-khadra'u hayatun fiha hayatan fiha min kulli zaujin bahijin, ya, wal qadir ala ihyaiha ba'da mautiha qadir ala ihya'il amwat. Qala ta'ala wa min ayatihi annaka taral arda khashi'atan fa idza anzalna 'alaihil ma'a ihtazzat wa rabbat innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta innahu ala kulli syai'in qadir. Bahwasanya kita lihat contoh dalil akal yang kedua, bahwasanya bumi saja ini terkadang mati, ya, tidak ada kehidupan. Ketika setelah terjadi kebakaran itu tanahnya mati misalnya. Kemudian Allah turunkan hujan, kemudian menjadi hijau lagi, kemudian setelah itu banyak hewan-hewan lagi, kemudian hewan itu memakan tumbuhan, kemudian bisa ditempati manusia. Maka itu adalah kehidupan bagi ardi, yang kehidupan bagi tanah atau bumi yang tadinya mati, dan itu bisa, ya. Yang mana bumi itu luas, apalagi manusia yang kecil itu sangat bisa oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa min ayatihi, dalilnya adalah dari ayat-ayat Allah adalah ketika kalian melihat ardu, yaitu bumi yang mati khasyah, kemudian Allah turunkan air, kemudian dia tumbuh kembali, ya. Bahwasanya Allah yang menghidupkan bumi itu adalah yang menghidupkan kalian dari kematian. Sesungguhnya Allah mampu terhadap segala sesuatu. Itu dia tentang hari akhir. Kemudian kita lanjut tentang apa yang terkandung di dalam hari akhir. Cuma 4 orang ini yang hadir, mana yang lainnya? Yang lainnya mana? Wa yatadammanul imanu bil yaumil akhir. Dan yang terkandung dari beriman kepada yaumil akhir, salah satunya adalah yang pertama, yaitu mengimani adanya aswatus saah, tanda-tanda hari kiamat, ya. Wajibul iman bi anna sa'atiyatun la raiba fiha, ya, bahwasanya saat atau hari kiamat itu akan datang tanpa keraguan di dalamnya. Wa amma mau'iduha fala ya'lamuhu illallah, ya, adapun tempo-temponya, ya, adapun tempo-temponya, waktunya itu tidak ada yang mengetahui kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan tidak diketahui oleh malaikat, tidak diketahui oleh nabi yang diutus, ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka anis saati ayyana mursaha qul innama ilmuha inda rabbi la yujalliha liwaqtiha illahu." Ya, bahasanya ketika mereka bertanya tentang kapan terjadi hari kiamat, maka di sini katakanlah bahwasanya itu adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang mengetahui waktunya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah mengabarkan tentang beberapa alamat-alamat yang ada sebelum hari kiamat. Seperti yaitu ada beberapa alamat, ada 2 alamat, yaitu alamatus saatu as-sughra, kemudian alamatus saah al-kubra. Ada alamat tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yaitu yang kecil-kecil, ya. Kemudian ada alamat al-kubra, yaitu alamatus saati al-kubra, yaitu, ya, tanda-tanda yang besar-besar, ya. Tanda-tanda yang kecil-kecil dulu itu banyak, ya. Salah satunya adalah
Dari sabda Nabi Muhammad SAW, la taqumu sa'ata hatta taqtatilu fi'atan azimatan yakunu bainahuma maktalatun azimatun da'watuhuma wahidah wa hatta yub'atsu dajjaluna al-kadzabuna qaribun min salasina kullun yazumu annahu rasulullah wa hatta yuqbadul ilma wa taksurul zilzal wa yataqarabuz zamanu wa tadhharul fitan. Ya, lihat di sini wa tadhharul fitan wa yaksulul harju wa huwal al-qatlu, ya, wa hatta yaksuru fikum al-malu fayufidu hatta yahimmu rabbul mal hatta yahimmu rabbul mali may yakbulu sadaqatahu wa hatta ya'riduhu fayaqul alladhi aradahu alaihi la hajatun li bihi wa hatta yatatawalun nasu fil bunyan wa hatta yamurur rajul biqabri rajulin fayaqulu ya laitani makanahu. Ya, di antaranya ketika ada suatu persengketaan atau peperangan antara dua kubu yang sangat besar, yang mana mereka memperebutkan satu hal, ya, kemudian ketika dibangkitkannya Dajjalun al-Kadzabuna, ada Dajjal yang mengaku Rasulullah sebanyak 30, kemudian 30 orang maksudnya, kemudian ada yang sampai diangkatnya ilmu, ya, dengan kematian para anbiya. Kemudian ketika banyaknya gempa sekarang zaman kita udah banyak, kemudian ya taqarrabu zaman, semakin cepat waktu, maka kita nggak ngerasa, ya, tiba-tiba udah seminggu, tiba-tiba udah bulan depan, tiba-tiba udah tahun baru, maksudnya masuk tahun awal lagi, kemudian tiba-tiba udah Ramadan lagi. Itulah dia, ya taqarrabu zaman, semakin cepat, nggak kerasa. Kok dulu, ya, misalnya lulusan musik kecil itu 1 minggu bahkan 1 hari itu kerasa lama. Kalau sekarang kerasa sangat cepat. Kenapa? Karena banyak yang melalaikan kita, misalnya dari HP. Ya, dulu nggak ada HP, nggak bisa main HP, nggak bisa kerasa cepat. Kalau sekarang ada HP, jadi main HP misalnya kan orang, atau kesibukan di komputer, jadi tiba-tiba udah 3 jam. Nah, itulah dia yang menyebabkan waktu terasa cepat. Kemudian tersebarnya fitnah-fitnah, ya. Kemudian tersebarnya pembunuhan. Kita lihat sekarang di mana-mana ada pembunuhan di seluruh Indonesia, bahkan tersebar pembunuhan, ya. Ada yang perempuan, anak kecil diperkosa kemudian dibunuh, ya. Ada yang ibunya dibunuh dan seterusnya. Kemudian berlimpahnya harta. Kok di sini belum, ya, mungkin, ya. Nanti, ya, sebelum hari kiamat itu akan banyak berlimpah harta sampai orang bingung mau menyedekahkan hartanya kemana, sampai menyedekahkan ke orangnya bilang saya tidak perlu dengan ini karena saya juga banyak harta. Nah, inilah dia tanda-tanda hari kiamat, sampai banyak orang-orang miskin yang dengan harta itu orang-orang miskin yang tiba-tiba jadi kaya, kemudian dia berlomba-lomba untuk membangunkan bangunan. Maka sekarang kita lihat ada yang tiba-tiba fenomena yang tadinya miskin tiba-tiba jadi kaya, ya. Ada fenomena orang yang tiba-tiba miskin kemudian bisnis jadi kaya, kemudian dia punya hotel, ya, mencakar langit. Nah, itu dia maksudnya. Nah, itu adalah tanda-tanda hari kiamat. Kemudian di dalam hadis, ya, selainnya bahasanya inna min asratis sa'ah ayurfa'ul ilmu wa yadharul jahlu wa yafsuz zina wa yasrabul khamru wa yaksulun nisa'u wa yakilur rajulu wa yakilur rijalu hatta la yakunu 50 imra'atun qayyimun wahidun.
Tanda-tanda hari kiamat adalah diangkatnya ilmu, ya, kemudian kebanyakan kejahilan setelah diangkatnya itu, kemudian kebanyakan zina, khamar-khamar banyak diminum, ya, kemudian makin banyak perempuan dan semakin dikit laki-laki. Bahkan perbandingannya 50 perempuan untuk satu laki-laki, saking banyaknya laki-laki. Jadi lahir anak 50 perempuan, baru lahir satu laki-laki. Perbandingannya begitu maksudnya, ya. Jadi bingung perempuannya ini mencari suami, suaminya sedikit, ya. Itu dia maksudnya. Kemudian dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumu sa'ata yuqatilul muslimun yahuda fayaktuluhumul muslim hatta yahtawi'ul yahudu min wara'il hajar aw isajar fayaqul hajar aw isajar ya muslim ya ibadullah ya Abdullah hadza yahudi khalfi fata'ala faqtulhu illa gurmut atau illa girmit atau gurmut fa innahu min sajar yahudi. Jadi nanti sebelum hari kiamat akan berperang antara orang-orang muslim dan Yahudi sampai orang Yahudi itu terpojokkan, kemudian mereka sembunyi-sembunyi di balik batu dan pohon, ya. Kemudian pohon dan batu itu berkata, wahai muslim, wahai hamba Allah ini, di belakangku ada orang Yahudi, maka kemari dan bunuhlah ia. Kecuali ada satu pohon yang tidak berbicara, yaitu pohon gorkot, ya, gorkot, ya, atau gurkut, yaitu adalah pohon orang Yahudi. Maka orang Yahudi yang mendengar hadis ini pada sekarang itu, pada saat di Palestina sekarang banyak orang-orang Yahudi yang menanam pohon gorkot. Kenapa? Untuk mereka bersembunyi, ya, dan tidak diberitahu oleh pohon gorkot ini pada nanti akhir zaman. Itu tanda-tanda hari kiamat kecil. Dan sekarang kita masuk kepada tanda-tanda hari kiamat besar, ya. Di antaranya ada beberapa hadis, ya, seperti hadis Hudzaifah bin Asid Al-Ghifari, ya, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam alaina wa nahnu natadzakaru faqala ma tadzakarun qalu nadhkuru sa'ah qala innaha lan takuma hatta tarau qablaha asra ayatin." Ya, sesungguhnya Nabi Muhammad SAW datang kepada kami dan beliau berkata, apa yang kalian perbincangkan, kami sedang mengingat hari kiamat. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya hari kiamat itu tidak akan datang kecuali sebelumnya akan muncul dulu 10 tanda. Ini tanda-tanda besar. Sepertinya di antaranya fadzakara ad-dukhan, ya, adanya asap atau kabut tebal yang menyeliputi bumi datang tiba-tiba. Kemudian ada dabah. Dabah ini maksudnya hewan melata yang bisa berbicara nanti pada hari kiamat, ya, sebelum hari kiamat, ya. Kalau hewan-hewan melata sekarang enggak bisa berbicara, nanti ada. Kemudian tulu'us syamsi, kemudian min maghribiha, kemudian hari kiamat nanti terbit dari barat bukan dari timur, ya, tiba-tiba suatu hari nanti terbitnya dari barat, ya, baru itu dia tanda-tanda hari kiamat. Kemudian turunnya Nabi Isa bin Maryam yang mana sekarang lagi diangkat di langit, ya, oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari tembok yang menghalangi mereka. Kemudian ada 3 khusuf, ya, maksudnya 3 gerhana. Ya, tiba-tiba ada 3 gerhana. Ya, khusuf ini gerhana bulan, ya. Tiba-tiba ada 3 gerhana bulan di timur, kemudian di barat, kemudian di Jazirah Arab. Nah, kemudian selainnya juga kalian akan melihat api yang tiba-tiba keluar dari tanah di sekitar Yaman, ya, nanti tiba-tiba api keluar dari tanah panjang besar. Itulah dia tanda-tanda hari kiamat. Itu adalah tanda-tanda hari kiamat besar. Berbeda dengan tanda-tanda hari kiamat kecil, sebagian sudah kita ketahui, sudah kita rasakan. Akan tapi tanda-tanda hari kiamat besar ini belum ada yang kita lihat, yang mana ini akan muncul sedikit sebelum terjadinya hari kiamat. Waliyadzubillah, semoga kita tidak menyaksikannya, ya, karena orang pada hari kiamat itu sangat dahsyat fitnahnya, belum lagi Dajjal nanti keluar, ya. La yakadu yafsulu bainaha fasil zamani, yang mana ini hanya dibatasi dengan waktu saja, dan maka itu akan datang tanda-tanda itu semua, ya. Ya, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-amaratul, ya,
khadarat, manzumat, ya, al-amaratul khadaratin, al-amaratu khadaratun manzumatun fi sulukin, ya, fa in yaqta'u suluk yattabi'u ba'daha ba'da, ya. Ya, maksudnya amarat ini tanda-tanda hari kiamat itu adalah rentetan yang terancang nanti, ya, ketika di suatu rantai, ketika satu datang maka yang lainnya akan mengikuti sampai yang terakhir nanti. Setelah tanda-tanda terakhir itu keluar, datang, dan kemudian setelah itu baru terjadinya hari kiamat. Waliyadzubillah, semoga kita tidak merasakannya. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, ya, lebih kurangnya mohon dimaafkan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.